Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam. Jalan, ya harus pakai tongkat. Begitu judul cerita singkat sebagai bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Ada seorang kepala desa yang tidak dapat lagi menggunakan kakinya karena ia mengalami sebuah kecelakaan. Maka sejak itu ia belajar untuk berjalan dengan tongkat penopang. Karena tekadnya yang kuat, lama-kelamaan ia dapat berjalan dengan cepat. Bahkan ia bisa berdansa, melingkar-lingkar untuk menghibur tetangga-tetangganya. Lama-kelamaan muncul gagasan dalam dirinya untuk melatih anak-anaknya menggunakan tongkat penopang. Dalam waktu singkat, tongkat penopang lalu menjadi lambang kedudukan yang tinggi di desa itu, dan semua orang belajar untuk menggunakannya, sekalipun kaki mereka dapat berfungsi dengan baik. Sampai pada keturunan keempat, akhirnya tidak ada seorang pun di desa itu yang dapat berjalan tanpa tongkat penopang. Sekolah di desa itu memasukkan mata pelajaran tongkat penopang, teori dan praktek. Tukang kayu di desa itu menjadi terkenal karena mutu tongkat penopang yang mereka hasilkan. Bahkan kemudian juga dipercakapkan kemungkinan untuk mengembangkan tongkat penopang listrik yang digerakkan dengan baterai. Pada suatu hari, seorang pemuda dari desa lain datang ke desa tersebut. Dia heran melihat semua penduduk desa berjalan dengan menggunakan tongkat penopang. Padahal mereka punya kaki dan kaki mereka ya sempurna. Maka pemuda ini menghadap para tua-tua desa dan bertanya, mengapa semua orang harus berjalan dengan tongkat penopang, padahal Allah telah memberikan kaki kepada manusia untuk berjalan? Para tua-tua desa itu merasa geli karena orang baru ini merasa lebih bijaksana ketimbang mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberi kesempatan, tapi sekaligus pelajaran kepada pemuda ini. Mereka berkata, "Kalau benar apa yang kau katakan, mengapa engkau tidak menunjukkan caranya kepada kami?" "Baik," kata pemuda itu. Disepakatilah bahwa besok pagi pemuda itu akan memperlihatkan kepada para penduduk desa bagaimana berjalan menggunakan kaki tanpa bantuan tongkat penopang. Seluruh penduduk desa telah berkumpul di lapangan desa. Masuklah pemuda itu. Ia berjalan terpincang-pincang dengan menggunakan tongkat penopang ke tengah lapangan. Dia menggunakan lebih dulu tongkat penopang untuk membuktikan bahwa ia bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat penopang. Ketika jam desa menunjukkan pukul 10, pemuda itu berdiri tegak lalu melepaskan tongkat penopangnya. Gerombolan orang banyak terdiam ketika mereka melihat pemuda ini maju dengan berani. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, pemuda itu tersandung batu yang tidak dilihatnya dan jatuh tertelungkup. Melihat itu semua orang berseru, "Jalan ya harus pakai tongkat." Dengan itu semua orang semakin diyakinkan
bahwa sungguh tidak mungkin berjalan tanpa bantuan tongkat penopang. Jalan ya harus pakai tongkat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan pembentukan karakter, pola pikir, nilai-nilai yang menggerakkan orang, menetapkan pilihan, yang kemudian menentukan perilaku seseorang, faktor yang sangat penting adalah proses pembiasaan. Entah yang positif maupun yang negatif akan sangat dipengaruhi oleh pembiasaan yang berproses dalam diri seseorang. Amsal pasal 21 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ibaratnya pisau tumpul, ia harus diasah dengan besi supaya ia kembali tajam. Sama halnya dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita sebagai manusia juga bisa saling menajamkan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling menajamkan sesama kita agar menjadi makin baik di hadapan Tuhan. Dan hal ini utamanya terjadi di dalam dan melalui pergaulan kita sehari-hari. Berkenaan dengan hal itu, Rasul Paulus mengingatkan, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu dicatat dalam surat 1 Korintus 15 ayat 33. Mintalah hikmat dari Tuhan, agar kita tidak salah memilih orang yang dengannya kita bergaul. Ketika kita mengalami proses pembiasaan untuk memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang negatif, maka satu saat kita bisa meyakini hal yang negatif itu adalah sebuah kebenaran. Sama seperti penduduk dalam cerita tadi, meyakini tidak mungkin orang berjalan tanpa tongkat. Tapi sebaliknya, apabila kita mengalami proses pembiasaan untuk memfokuskan pikiran kita, hati kita pada hal-hal yang positif, yang bersesuaian dengan kebenaran Allah, maka kita akan semakin mampu menolak hal-hal yang negatif. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami terjebak dalam pergaulan yang buruk, yang akhirnya merusakkan kebaikan yang harusnya membuat kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan, agar kami dimampukan menghindari pergaulan yang buruk, sehingga kami dapat tetap memancarkan terang kasih dan kebenaran Allah, dan setia hidup di dalam kebenaran itu. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa untuk setiap kami, para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Mungkin sampai harus menjalani perawatan, tindakan di rumah sakit. Atau juga yang sedang berobat jalan. Atau yang sedang ada di dalam pemulihan. Untuk mereka semua kami berdoa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan
karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Atau mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan karena ketidakpastian untuk berbagai hal di masa depan, yang sedang ada di dalam keraguan, di dalam kegamangan. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang memikul beban karena relasi yang tidak harmonis di antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi gerejamu yang Kau hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, agar gerejamu boleh tekun, setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk turut serta mengerjakan misi Allah di dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang tahu keberadaan bangsa dan negara ini. Engkau juga yang terus turut campur tangan, memampukan bangsa ini merawat kesatuannya di dalam menanggulangi berbagai hal yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Engkau berikan hikmat, keberanian, kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami untuk senantiasa memilih hanya apa yang benar dan melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Demikian juga kami berdoa bagi makin mewujud dan terwujudnya kedamaian serta perdamaian di muka bumi ini. Kalau tiba saatnya nanti kami akan beristirahat, kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk makin memuliakan Tuhan di dalam menjalani kehidupan di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat istirahat Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tetap beserta kita.